Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sarallahu bihi ilal jannah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamul anbiya wal mursalin. Untuk mengawali kegiatan kita, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Untuk mengawali kegiatan kita agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Semoga Allah SWT memberi keberkahan dan doa kita tadi sehingga memberi kepada ilmu barakah dan manfaat yang kita dapatkan. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita absen ini sebelum kita mulai mohon semuanya berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Ya, silakan. Ya, bagimu negeri 1, 2, 3. Yang syarat dengan hikmah yang bisa kita ambil ya dari kisah hikayat yang ditampilkan. Ya, suatu hari kura-kura dan kancil berdebat tentang siapa yang lebih cepat. Ya, mereka menyetujui jalur tertentu untuk bertanding dan mana mereka bertanding. Ya, selanjutnya kira-kira antara kura-kura dan kancil ini cepat siapa ini? Cepat kancil ya, sesuai bahwa kancil adalah kura-kura. Ya, logika ya. Ya baik, kita lanjutkan pertandingannya. Ya. Sang kancil melesat dengan cepat dan setelah merasa jauh melampaui kura-kura, dia berhenti. Nah, namanya kancil artinya cepat ya. Kura-kura timik gitu ya. Nah, ini kancil terus berlari cepat satu pada di tengah jalan, ya. Merasa jauh melampaui kura-kura, dia berhenti sejenak di bawah pohon untuk beristirahat. Sebelum memulai lagi perlombaan ya. Sang kancil terduduk di bawah pohon dan akhirnya tertidur ya. Nah, awalnya hanya ingin istirahat sebentar, tapi ya akhirnya sampai tertidur ya.
dan pura-pura berhasil melampauinya dan keluar sebagai juara. Ya, ya. Sang atlet terbangun dan mendapatkan dirinya kalah dalam perlombaan tersebut. Nah, akhirnya Kancil kalah. Ya. Maksud dari cerita hikayat tersebut adalah ya, mereka yang lambat apabila konsisten akan dapat memenangkan pertandingan. Ini bisa kita ambil hikmah, ya. Jangan merasa lemah, jangan merasa minder, jangan merasa pesimis, ya. Apabila kita sebagai manusia, ya, dalam individu kita memiliki kekurangan kelemahan. Tapi apabila kita terus berusaha dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah akan bisa berhasil. Sebelum kita lanjutkan, kita coba dulu bertanya kepada kalian, masih ingat terkait dengan materi kita sebelumnya? Ya, terkait dengan materi sebelumnya. Apa materi sebelumnya masih ingat? Apa? Lupa, ya. Asmaul Husna. Ya. Apa Asmaul Husna itu, Mario? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Iya, baik, ya. Ada berapa jumlahnya? 99. Ya, baik. Kemarin kita telah belajar bab 1, bab 2 dan bab 3 sampai kita sekarang ada materi yang ketiga, yaitu senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Pelajaran kita setelah mempelajari ini siswa dapat meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan juga Rasulnya. Yang kedua, memiliki sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. 3, menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. 4, menyaksikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dan kewajiban membela agama sesuai dengan perintah dari hadis terkait. Kemudian kita langsung kepada kegiatan pembelajaran berikutnya, yaitu ya, senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ya, kira-kira apa hukum menuntut ilmu itu? Wajib, ya. Nah, selain wajib, apalagi ada apa tidak? Iya, fardhu ain. Ya, jadi dalam ilmu itu nanti kita akan mendapati 2 hukum. 1 bersifat fardhu ain dan yang kedua bersifat fardhu kifayah. Mungkin ada yang tahu apa fardhu ain itu? Fardhu ain adalah wajib bagi setiap individu untuk menuntut ilmu. Ya, jadi wajib bagi individu untuk ya dipelajari. Ya, belajar. Ya, ilmu yang wajib, tidak boleh diwakilkan. Ya, tidak boleh diwakilkan. Semua harus bisa. Namanya fardhu ain. Sebagaimana ibadah, ada ibadah fardhu ain. Apa fardhu ain? Sholat 5 waktu. Ya, tidak boleh diwakilkan. Fardhu kifayah adalah ya fardhu wajib tapi bisa apabila sudah ada yang mengerjakan maka terbebas gugur ya kewajiban kita sama. Ya, kita lihat. Ya, memahami menuntut ilmu dan keutamaannya. Ya, memahami ilmu dan keutamaannya. Ya, ya ini ya. Kewajiban ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Wahyu pertama yang diterima Nabi SAW adalah perintah untuk membaca dan belajar. Ya. Coba dibaca. Wafi, ya. Nah, ayat yang diturunkan pertama kali, wahyu yang bentuk pertama kali diturunkan oleh Allah SWT. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, baik, terima kasih. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang mulia, maha mulia,
yang mengajar manusia dengan pena, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya, wajib ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Dalam ilmu semua memiliki kewajiban dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, bagaimana mas sabdanya? Lanjutannya, menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. ya. Jadi thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wa muslim. Ya, hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Ya. Hukum menuntut ilmu. Ini tadi yang kita sebut di depan. Ya. Hukum menuntut apa? Ilmu. Yang pertama adalah fardu kifayah. Apa saja ilmu-ilmu yang masuk ke dalam kategori fardu kifayah? Hukum menuntut ilmu fardu kifayah adalah untuk ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, dan juga dimiliki dan dikuasai golongan orang-orang golongan lain atau golongan orang-orang kafir. Seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, serta ilmu lainnya. Jadi tadi sudah dijelaskan ya, fardu kifayah itu wajib, ya. Tapi apabila sudah ada yang melakukannya maka gugur kewajiban bagi kaum muslimin yang lainnya. Ya, kedokteran kalau sudah ada yang belajar dokter maka boleh kita tidak belajar. Ya, boleh kita tidak mempelajarinya, tidak harus mempelajarinya. Ya, kemudian yang kedua adalah fardu ain. Apa tadi fardu ain? Ayo, Ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap individu. nah, yang hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah, ya, dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah, ya, toharoh, ya, sholat, zakat, puasa dan sebagainya, ya, dan lain-lainnya. Baik, keutamaan orang yang menuntut ilmu. Nah, ya, keutamaan orang yang menuntut ilmu. Coba, apa keutamanya? Satu, Diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. ya baik, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadilah yang artinya, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, ya, dan orang-orang yang berilmu pengetahuan berapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, baik dong? Iya, baik dong? Gitu ya. Kemudian yang kedua, coba mas, yang kedua apa? Ayo. Diberikan pahala yang besar dari kiamat nanti. Iya, gitu ya. Jadi orang yang berilmu akan diberikan pahala yang besar dari kiamat nanti. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat, dan penuntut ilmu adalah pilar Islam, dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Baik, kemudian yang ketiga, Mas. Ketiga, sedekah yang paling utama. Masya Allah, orang yang berilmu itu tercatat sebagai orang yang bersedekah menyediakan waktunya, ya, untuk menuntut ilmu, menyediakan umurnya untuk menuntut ilmu, menyedekahkan tenaganya, pikirnya untuk menuntut ilmu, semuanya dinilai sedekah, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, karena Subhanallah sekalian, sebagaimana hadis riwayat dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu, ya, dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu
konsentrasi, memperhatikan ustadznya, memperhatikan materinya, maka dinilai sedekah sepanjang dia belajar. Masya Allah. Ya, mulai dari dibukanya pembelajaran sampai akhirnya pembelajaran dinilai sedekah, dia sedang bersedekah. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, makanya ketika belajar harus sungguh jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang tidur, ya, jangan ada yang tidak memperhatikan. Kalau ada yang dicabut, jangan menggambar, malah menggambar ustadznya. Ustadznya digambar dilukis saja, digunakan untuk mencatat materi-materi yang penting. Karena apa? Tadi selama kita terus belajar, kalau betul-betul niatnya lurus karena Allah, yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka dinilai sedekah. Ya, sedekah. Kemudian yang keempat, Nazi lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Masya Allah, ya, lebih utama dari seorang yang ahli ibadah. Ya, tapi sebenarnya semuanya itu berkaitan ya. Orang yang ahli itu pasti insya Allah akan kuat ibadah. Ya, karena keberkahan ilmu adalah mengamalkan. Insya Allah ya. Bagaimana? Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Rasulullah sabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya, seorang yang alim yang mengambil manfaat ilmunya dikatakan ya lebih baik daripada 1000 orang ahli ibadah. Ahli ibadah itu suka beribadah, ya, atau rajin beribadah, disebut juga abid, ya, singkatannya apa? Abid, ahli ibadah. Kalau alim, ahli ilmu, ya, ahli ilmu. Tapi catatannya tadi ya, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya, dia mengamalkan ilmunya, ya, ilmunya diamalkan. Jadi seperti itu. Insyaallah banyak sekali utamanya, mudah-mudahan bisa menjadikan kita lebih bersyukur dengan kondisi kita hari ini. Baik, yang kelima Mas, ada lagi apa? Lebih utama dari salat 1000 rakaat. Masya Allah. Jadi belajar kita di sini nih, duduk kita di sini nih, kalau kita tidak ngantuk, kalau kita tidak tidur, kalau kita sungguh-sungguh serius perhatian, maka dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya lebih utama dari 1000 rakaat. Masya Allah. Mana itu sholat 1000 rakaat? Benar ya? Bukan 11 rakaat aja tidak, ya. Apalagi 1000. Tapi duduk kalian di sini kalau sungguh-sungguh itu nilainya 1000 rakaat. Maka orang-orang yang sadar, orang-orang yang berakal, orang-orang yang tahu, maka ketika belajar pasti akan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena tidak mau melewatkan pahala 1000 rakaat. Ya, ini diterangkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, yang keenam, coba yang keenam, Fahriyo, apa yang keenam? Fahriyo? Diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Masya Allah, ya. Jadi duduk kita di sini, belajar kita di sini itu nilainya seperti orang yang berjihad. Ya, makanya kalau sedang berjihad jangan tidur, ya. Nanti kena apa? Panah. Ya, kenapa? Kena panah Mas, ya. Nah, belajar kita itu dinilai insyaallah jihad. Ya, makanya jangan tidur Mas ya. Jangan tidur, nanti kalau tidur kurang jihad, tidur kena panah nanti ya. Nah, Masya Allah biasa sebagaimana yang diterangkan oleh hadis riwayat Dailami. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sabda, kepergian ketika pagi dan sore menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fi sabilillah. Masya Allah. Ya, maka ketika belajar sungguh-sungguh, jangan sampai kita nanti merugi. Ya, kalau tidak sungguh-sungguh dia tidak dapat banyak keutamaan tadi. Ya, paham? Masya Allah. Ya, sehingga yang ketujuh, Wafi dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Masya Allah, ya, kalau niat kita betul-betul benar, sungguh-sungguh nilai ta'ala, maka malaikat akan menaungi kita, melindungi kita, Masya Allah, meliputi kita, ya. Malaikat Rahman, ya, nah, malaikat rahmat. Sebagaimana dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah, ya, dari rumah-rumah atau masjid Allah Azza wa Jalla, mereka mempelajari kitab Allah dan mengkaji di antara mereka,
malaikat-malaikat mengelilingi dan menyelimuti mereka dengan rahmat. Dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisinya. Dan tidaklah seorang meniti satu jalan untuk berilmu, melainkan Allah memudahkan jalan yang menuju surga. Masya Allah. Ya, ini sehingga Masya Allah ya, orang-orang yang betul itu merupakan manusia paling bahagia sedunia. Kalau kita merasa tidak bahagia, berarti salahnya ya. Karena bagi orang-orang yang beriman, orang yang berakal, syukurlah ya, dengan pahala ini menjadi satu penyemangat, ya, menjadi satu penyemangat. Nah, 7 kemuliaan ya seorang penuntut ilmu, tidak ada yang sia-sia dalam semua kegiatannya. Dinilai sebagai sedekah, dinilai sebagai jihad, ya, dinilai sebagai kebaikan 1000 rakaat. Ya, bayangkan ya, 1000 rakaat. Tentunya kita akan lihat ya melaksanakan ibadah sholat 1000 rakaat. Tapi dengan kita duduk di sini dan kita belajar di sini, kita mendapatkan pahala 1000 rakaat ya, luar biasa sekali. Ya, semangat Bu. Ya. Baik, kita lanjutkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang ilmu pengetahuan. Ya. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah ini ya, jadi inilah keutamaan menuntut ilmu. Apabila ya kita sungguh-sungguh, maka nilainya sepadan dengan ya orang-orang yang berjihad ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang, ke medan ghuzwah. Apabila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja, ya, tapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat. Sebagian berangkat ke medan perang, sebagian lagi tekun menuntut ilmu. Ya, tekun menuntut apa? Ilmu. Ya, jadi harus tekun dalam menuntut ilmu. Syaratnya itu insya Allah nanti akan terhindar daripada tuntutan-tuntutan itu. Nah, gitu ya. Dan mendalami ilmu agama supaya ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata. Ya. Dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif serta bermanfaat, serta kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. Nah, ini. Jadi sebagai umat Islam kita harus menjadi generasi-generasi yang cerdas. Jangan menjadi generasi-generasi yang jahil. Tugas sama dalam mempelajari agamanya, setelah mengamalkannya dengan baik, kemudian menyampaikan pengetahuan agama itu kepada yang belum mengetahui. Ya, jadi ya kita sebagai seorang mukmin, seorang pelajar, ya harus mampu memahami agama dan mengamalkannya dan juga mengajarkannya. Ya, maka tugas sebagai ya seorang muslim kita harus mampu melakukan itu semua. Sebagai generasi penerus bangsa, sebagai generasi penerus perjuangan agama ini, kalian harus menjadi generasi-generasi yang cerdas, belajar dengan sungguh-sungguh. Tugas tersebut berangkat ya. Jadi dari surat At-Taubah tersebut ya, perilaku yang benar sikap memahami ya Al-Quran surat At-Taubah ayat ke 122. Yang pertama adalah jadilah orang yang berilmu. Nah, jadilah orang yang berilmu, ya, pandai, sehingga dengan ilmu yang dimiliki seorang muslim dapat mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi salah satu tujuan kita, motivasi belajar seorang mukmin itu adalah apa?
menghilangkan kebodohan, menghilangkan kejahilian. Jangan jahil. Ketika kita sudah belajar masalah adab thalabul ilmi, ada belajar itu harus sungguh-sungguh, tidak boleh main-main, tidak boleh ngantuk-ngantukan, tidak boleh tidur-tiduran. Itu harus kita jaga. Ya. Yang kedua, coba dibaca Mas. Yang kedua, jika tidak dapat menjadi orang pandai yang mengajarkan ilmu kepada umat manusia, jadilah sebagai orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar dari orang-orang pandai. ya, jadi ya, jika tidak menjadi orang pandai yang merasa ilmunya kepada umat manusia, adalah sebagai yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan dari orang-orang yang pandai. Yang ketiga, Rafi dibaca. Jika tidak dapat menjadi orang yang belajar, jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Setidaknya jika kita mau mendengarkan ilmu pengetahuan, kita dapat mengambil hikmah dari materi yang kita dengar. Ya itu, mendengarkan. Ketika diajar, mendengarkan. Ya, jangan meremehkan siapapun yang mengajar kita. Ya, jangan meremehkan ilmu walaupun sekecil apapun ilmu itu. Karena sifat meremehkan itu akan merembet itu akan terus bertambah. Ya, intensitasnya itu harus terus bertambah. Ketika diajar mainan kertas, ketika diajar mainan pulpen, ketika diajar ngantuk-ngantuk, itu kan merembet, kan menjadi terus besar. Kalau tidak ditinggal, ya. Nah, jadi sikap meremehkan itu bagian dari kesombongan. Sebagaimana, ya, bahwasanya sombong itu adalah meremehkan. Jangan sampai meremehkan. Kalau meremehkan akan merugikan diri sendiri. Tadi kalau kita tidak dapat menjadi orang yang belajar jadilah sebagai orang yang mendengarkan. Ya, dengan apa? Dengan kita mendengarkan. Baik, cukup jelas ya. Fario coba yang keempat. Jika menjadi pendengar juga masih tidak dapat, maka jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan. Di antaranya dengan cara membantu dan memuliakan orang-orang yang berilmu, memfasilitasi aktivitas keilmuan seperti menyediakan tempat untuk pelaksanaan pengajian dan lain-lain. Ya baik. Kalau tidak mau mendengarkan, pembelaannya ragu. Ya tak? Melihat tidak mau mendengarkan, tidak mau, Islam tidak membantu dan menyukseskan terjadinya proses pembelajaran. Kalau ada pondok pesantren bangun batu semen. Ya, kalau kita punya tempat nganggur bisa dipersilakan untuk kegiatan majelis taklim, ya, untuk TPA, ya, untuk tempat-tempat, ya, pengajian. Ya baik, yang kelima, Yusuf dibaca. Janganlah menjadi orang yang beriman, yaitu yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar, dan tidak menyukai ilmu. Jika di antara kita memilih yang kelima ini, akan menjadi orang celaka. Celaka, betul. Ya, diajak belajar tidak mau, malah tidur. Ya, mendengarkan tidak mau, cinta ilmu tidak mau mensukseskan kegiatan pembelajaran tidak mau. Ya kan? Maka dia menjadi orang-orang yang celaka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Soalnya di sini nggak ada ya mau celaka ya. Mau bahagia, ya. Maka dari itu, ketika majelis taklim, ketika pelajaran di kelas, pelajaran apapun yang mungkin mohon maaf pelajaran yang tidak suka, ya, tetap harus sungguh-sungguh. Kalau mau ngantuk, ya kalau tidur jangan malam. Ya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang celaka. Ya. Celaka loh kita itu kalau di dalam pelajaran kita ngantuk itu celaka. Tidak mendapatkan ilmu. Apalagi ada unsur meremehkan, itu jadi penyakit hati. Ya, penyakit hati. Ya, akan menjadi penyakit hati, akhirnya mengeras. Alhamdulillah ya. Kemudian relasinya tidak baik atau memiliki perilaku yang tercela. Adabnya kepada gurunya jelek, adabnya kepada temannya buruk, adabnya kepada orang tuanya kurang dan sebagainya. Ini disebabkan karena sering meremehkan. Ya, insyaallah jangan sampai menjadi yang kelima. Ya, jangan menjadi orang yang kelima.
Ya, orang yang kelima yaitu yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar, tidak menyukai ilmu. Masya Allah, lengkap ya. Ini hadis mencari ilmu dan keutamaannya. Ya, hadis ilmu dan keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, wa inna talabul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta haitanu fil bahri." Rawahu Ibnu Abdil Bar. Ya, ini hadis yang sangat luar biasa sekali ya. Sebenarnya dengan hadis ini sudah cukup membuat kita semangat dalam belajar. Ya, sudah cukup. Ya, sudah cukup. Ya. Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Masya Allah. Ketika kita duduk di sini, ya, makhluk hidup di lautan, binatang-binatang di laut itu mendoakan kita, memohonkan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala khilaf dan dosa kita. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, tersebut menjelaskan bahwa orang yang berilmu akan dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang diperbuat akibat tidak adanya pengetahuan tentang sesuatu. Orang berilmu dengan ilmunya dapat memikirkan untung rugi dalam melakukan sesuatu, sehingga ilmu merupakan kewajiban dan menjadi kebutuhan pokok orang yang berakal. Nah, maka dalam Al-Quran itu sering ya dikatakan orang-orang berakal, bagi orang-orang yang berakal. Jadi orang yang betul-betul membutuhkan ilmu hanyalah orang-orang yang berakal. Makanya orang gila itu gak butuh ilmu, gak ada orang gila kok sekolah gitu. Pernah tahu mas ada sekolah orang-orang gila? Gak ada ya, karena tidak berakal. Dan orang-orang yang betul-betul membutuhkan ilmu, belajarnya sungguh-sungguh, belajarnya rajin, ketika di kelas sungguh-sungguh, itulah orang-orang yang berakal. Ya, orang yang berakal. Ya, dikatakan di sini orang-orang yang butuh ilmu adalah orang-orang yang berakal. Kalau nggak berakal, akalnya error, kena virus, nggak begitu butuh ilmu. Kok dari rumah berangkat naik motor, gitu ya, gitu, naik ya. Oh, tapi nggak sampai sekolah, gitu, nggak sampai sekolah. Malah sampai ke Ngawi, sampai ke Madiun dan padahal sekolahnya di mana? Ketan. Begitu, ya. Nah, ini jadi fenomena alam. Fenomena alam apa fenomena apa? Fenomena sekolah ya, fenomena sekolah. Alhamdulillah ya, materi kita sampaikan semuanya. Selanjutnya terakhir ya, coba kalian diskusikan ya terkait dengan materi ini. Antum simpulkan ya, antum simpulkan masing-masing dengan kesimpulan masing-masing, diskusikan bersama kelompoknya, terus kemudian disimpulkan dari materi yang kita sampaikan tadi terkait dengan keutamaan ilmu ya, terkait dengan apa? Nah, ya, terkait dengan keutamaannya, manfaatnya, ya, definisi dan sebagainya. Baik, untuk menyingkat waktu, karena waktu tinggal beberapa menit saja, silakan kita untuk kelompok masing-masing. Ya. Ini ada yang 4, ada yang 5 ya. Silakan. Saya rasa cukup untuk diskusinya.
Sudah selesai ya? Silakan hasil diskusinya bisa disampaikan kepada kita semua ya. Bagaimana manfaat atau mungkin keutamaan daripada menuntut ilmu, mulai hukumnya dan juga keutamaan-keutamaannya. Silakan. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari nomor 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi menurut ilmu itu intinya wajib bagi seorang muslim laki-laki maupun muslimat perempuan, dan wajib terbagi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Tadi sudah disebutkan sama kelompok satu apa itu fardu ain dan apa fardu kifayah. Terus juga tadi sudah banyak dijelaskan tentang manfaat untuk ilmu. Salah satunya itu menarik tentang yang seperti bahkan mengalai orang yang sholat 1000 rakaat. Kita bisa bayangkan kita sholat bahkan satu saja itu sudah sampai apalagi 1000. Ini pahala itu seperti melebihi 10 kali. Dan juga seperti orang yang jihad. Ya. Sedikit dari saya. Bahkan ada tuh waktu menuntut ilmu tuh dimulai dari sejak buaya ibu sampai ke leher. Jadi menuntut ilmu tuh tidak cukup ya kita sudah pintar, sudah merasa pintar terus kita sudah berhenti. Jadi kalau orang yang cinta ilmu tuh sampai akhirnya tuh ingin terus menuntut ilmu sampai bahkan tuh ada Imam Syafi'i namanya tuh, bahkan dia tuh mau meninggal tuh masih mengajarkannya kepada muridnya itu. Jadi kesimpulannya tuh ketika kita sudah cinta ilmu tuh kita harus mengejarnya terus sampai mati, kita terus diwajibkan menuntut ilmu. Mungkin itu saja dari saya, kurang. Ya baik, terima kasih. Luar biasa panjang yang sangat penuh dengan arti sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bisa menambahkan wawasan lainnya ya kepada yang lainnya, karena tadi ada beberapa tambahan ilmu sampai akhir hayat ya, sampai akhir hayat. Ya, dengan kita terus meningkatkan kapasitas ilmuwan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang berilmu alim ya, yang kemudian memiliki kemuliaan-kemuliaan insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan dari masing-masing kelompok. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada ya, nanti semuanya tolong diresum untuk bab selanjutnya, bab 4 ya, diresum di rumah sebagai PR, dan nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya ya, pada pertemuan berikutnya. Kemudian jangan lupa senantiasa menjaga sholatnya di rumah ya, menjaga apa? Sholatnya. Insya Allah bagi orang-orang yang berilmu, dari utama-utamanya mereka mengetahui, maka insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu yang ia dapatkan, sehingga menjadi orang-orang yang alim, abid, soleh, senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Baik, demikian insya Allah saya rasa cukup pada pertemuan kita kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua, memberikan ya keberkahan umur kepada kita semua, dan juga mudah-mudahan Allah bisa menjaga, menerima ibadah kita, sholat kita, puasa kita, tilawah kita, dan juga amal sholat kita yang lainnya ya. Baik, dan kemudian tadi bagaimanapun kondisi kita harus bisa ya memaksimalkan apa yang diberikan Allah SWT kepada kita. Ya, baik, demikian saya rasa cukup. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Demikian, terima kasih. Ada benarnya Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya dari kami pribadi. Astagfirullahaladzim katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.